Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah pusat sedang mengupayakan untuk menggalakkan penyuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Rencananya vaksin ini akan dimulai pada bulan November 2020. Dalam pengadaan vaksin ini, pemerintah pusat dikabarkan akan memprioritaskan untuk 3 provinsi di Indonesia, salah satunya Jawa Timur. Menurut Khofifah terkait vaksin ini, Pemprov menunggu pemerintah pusat. Menurut informasi, Jawa Timur menjadi satu dari 3 provinsi yang mendapatkan prioritas vaksin ini. Berdasarkan penjelasan dari pemerintah pusat, penyuntikan vaksin di Indonesia akan dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2020. Tahap pertama akan ada vaksin untuk 50 juta dosis vaksin. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tren perkembangan COVID-19 di Jawa Timur terus menurun. Data terakhir, total kasus COVID-19 di Jawa Timur 48.452 kasus dengan kasus aktif 2.804 orang atau 5,78%. Sedangkan untuk kasus meninggal karena COVID-19 di Jawa Timur terus menurun, di mana case fatality rate di Jawa Timur 7,26% dengan kumulatif kasus meninggal sebesar 3.516 orang. Dan untuk case recovery rate COVID-19 Jawa Timur ada sebanyak 86,96%. Dengan kumulatif kasus sembuh di Jawa Timur mencapai 42.312 orang. Selain itu, dalam pengendalian COVID-19, Jawa Timur terus dilakukan dengan justisi. Sampai saat ini, justisi dilakukan 74.694 titik di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan setelah memberikan penindakan, 1.061.014 orang. Mulai dari teguran, denda administrator, hingga melakukan kerja sosial. Dari operasi justisi yang sudah dijalankan sampai dengan saat ini, Bu, bagaimana untuk kesadaran warga Jawa Timur sendiri? Masih banyak nggak nih, Bu, yang bandel begitu ataupun? Ya, saya rasa bukan bandel kali ya. Ada di antara mereka itu yang nganggep enteng. Karena ada sebagian berapa persen yang masih menganggap kalau COVID ini hanya isu belaka, masih tidak kurang percaya begitu ya, Bu ya? Oh iya. Tetap masih ada saja yang kemudian bilang, di kampung saya nggak ada corona, kampung saya nggak ada corona. Ya, pastilah kita tidak bisa membangun standar yang semua masyarakat dengan berbagai level pendidikan, kultur tertentu, ya kita tetap harus melakukan edukasi, kita harus melakukan sosialisasi dan referensi-referensi yang ada, misalnya ini kemarin, ini kan ada kan yang bisa kita jadikan referensi, karena nganggep enteng, kemudian harus masuk ke rumah sakit, kemudian ada yang tidak tertolong, dan seterusnya. Sambil kita ngowes Sabtu Minggu, masih salah. Sampai dengan saat ini, Bu, untuk wilayah kabupaten kota mana yang mungkin effortnya harus tinggi untuk, mungkin zonanya masih ada yang merah begitu, harus butuh. Kalau zona merah sudah tidak ada. Jadi kabupaten kota, insya Allah ini minggu kedua, sudah tidak ada lagi zona merah. Tetapi saya selalu wanti-wanti bahwa ini justru harus membangun kewaspadaan berikutnya, jangan sampai kemudian terjadi second wave. Ini harus kita sampaikan secara terus-menerus bahwa dinamika dari klaster-klaster yang satu tempat berkerumun itu bisa di kantor, 2 bisa di pasar,
3 bisa di perusahaan, 4 bisa di tempat-tempat di mana memang seringkali masyarakat berkerumun. Jadi Ya. setiap kerumunan itu potensial kemungkinan munculnya klaster. Maka kehati-hatian di titik-titik yang memang potensial terhadap kemungkinan munculnya klaster itu kewaspadaan harus dibangun oleh masing-masing individu. Ya. Maka kita keliling gowes itu Sabtu Minggu. Nah, di antara kelilingnya kita ada yang bersama Forkopimda, Pangdam Kapolda, ada yang bersama instansi vertikal, BI, OJK, BPN, semua kita bareng-bareng turun, bareng-bareng gowes, semua pesannya sama. Pesannya adalah pakai masker. Isu kita semua sama, pakai masker. Setelah itu kita juga keliling ke beberapa titik, bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako, setelah itu bagi-bagi program. BI bagi program, OJK bagi program, dan Himbara bagi program, Bank Jatim bagi program, kemudian BPN bagi sertifikat. Jadi yang sering kali saya sampaikan adalah rakyat harus sehat, ekonomi kita juga harus sehat. Rakyat harus selamat, ekonomi kita juga harus selamat. Jadi keberseiringan antara kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi ini memang harus masuk di dalam top of mind masyarakat Jawa Timur. Harus kita akui dengan keberhasilan Jawa Timur yang bisa menangani kondisi pandemi sampai dengan saat ini, bahkan dengan kondisinya menjadi lebih baik, begitu Bu Hovifah ya. Saya juga mengucapkan selamat karena belum lama ini Jatim mendapatkan penghargaan sebagai pembina K3 terbaik tahun 2020 ya Bu ya. Selamat Bu, bisa dijelaskan tidak Bu? Ini program K3 ini apa begitu? Ya, kita berapa kali ya sudah koordinasi dengan teman-teman pengawas ketenagakerjaan, karena bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja ini harus berseiring dengan upaya meningkatkan kualitas kerja, produktivitas mereka, dan kemudian kualitas hidup kita. Kalau pertemuan relatif kami lakukan secara kontinu, kemudian kalau sekarang ini di masa-masa pandemi COVID, ya, kalau tadi saya sampaikan bersama instansi vertikal, pasti di situ ada deputi BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bagi subsidi untuk upah, subsidi gaji, mereka bagi. Kemudian ada juga yang JHT, jaminan hari tua, sama. Dan itu nanti teman-teman pengawas ketenagakerjaan di kabupaten atau kota yang kita kunjungi, besok insya Allah kita ke Trenggalek, besok lusa ke Pacitan. Nah, ini sama kita berseiring. Jadi pesan itu tidak sekedar formal pada pertemuan-pertemuan, tetapi bahwa kita keliling sambil konsolidasi, tapi juga kita ke perusahaan. Jadi penting menurut saya untuk melihat lapangan secara langsung, apalagi kalau sekarang ini kesehatan dan keselamatan kerja itu kan harus lebih lebih komprehensif penanganannya. Bagaimana mereka yang di buruh linting rokok misalnya ini berjarak, tidak boleh berhadapan langsung, jadi harus di sini ada kemudian pemisahnya dan seterusnya. Format-format itu memang akan kita ketahui kalau kita turun ke lapangan.